Hai Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, S. Widodo, News Manager Tribun Jateng. Saat ini sedang berada di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jawa Tengah di Singosari, Kota Semarang. Tribun topik pada hari ini tidak main-main Tribuners. Bersama saya telah hadir Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir MPD. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sampingnya adalah Ketua Aisyah Muhammadiyah, yaitu Ibu Dr. Eni Winaryati MPD. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Boleh menyapa Tribuners. Tribuners dimanapun berada. Selamat hadir dalam forum online kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Tribuners. Kita akan mengulik bagaimana perjuangan Muhammadiyah di Jawa Tengah, kemudian bagaimana Ibu Ketua Aisyah ini mengasuh ibu-ibu agar tetap berkarya dan produktif dan lain sebagainya. Sebelumnya kami ucapkan selamat dulu, selamat sukses kepada Pak Dr. Tafsir yang baru saja terpilih kembali Pak untuk 2 periode. Kemarin sudah periode pertama sukses dan kemarin di Muswil di Kota Tegal terpilih lagi Bapak Dr. Tafsir untuk periode berikutnya. Dan juga selamat kepada Bu Dr. Eni Winaryati, panggilannya Bu Eni ya? Yes. Iya, Ketua Aisyah Muhammadiyah Jawa Tengah. Pak Tafsir, Ya. boleh cerita sedikit ini setelah ucapan selamat ya. Apa sih strategi, dan kemarin saya baca di media itu Muhammadiyah banyak berhasil, kemudian Pak Tafsir ini banyak terobosan merangkul dari sisi budaya, kemudian juga kepada semua golongan welcome. Boleh cerita sedikit Pak Yai, Pak Tafsir? Ya, karena kan prinsip kami dakwah. Dakwah itu kan menyapa semua orang. Oh, Itu aja kuncinya. Filosofinya di situ. siapapun. Ya, jadi dakwah itu menyapa semua orang, merangkul semua orang. Merangkul semua orang. Bahwa mereka menerima atau tidak itu bukan urusan kita. Oh gitu ya. Jadi hasil, Allah tidak menuntut hasil. Heeh. Allah hanya menuntut usaha. Oh iya. Itu. Maka kita nggak berpikir hasil, berpikir usaha. Maka semua kita rangkul, semua kita sapa. Oh gitu ya. Karena Islam untuk semua, Oh gitu. rahmatan lil alamin. Maka kita yang Muslim ya kita sapa, yang non Muslim kita sapa, yang Muhammadiyah kita sapa, yang bukan Muhammadiyah semuanya kita sapa. Wah, Karena sekali lagi dakwah adalah menyapa semua orang. Oh gitu. Prinsipnya di situ ya Betul. Pak Ketua ya. Ya. Pak Tafsir, Pak Dokter ini selain sebagai Ketua Muhammadiyah Jawa Tengah juga dosen ya. Betul. Boleh cerita dosen di mana Pak? Saya di Fakultas Usuluddin dan Humaniora, UIN Wali Songo Semarang. Usuluddin itu perbandingan agama. Jurusannya, prodinya. Oh prodinya. Iya, kalau Usuluddin itu kan disiplin ilmu mengenai pokok-pokok agama. Oh pokok-pokok Nah, agama. prodinya banyak di sana. Oh gitu ya. Ada tafsir hadis, ada studi agama-agama. Pak Tafsir ngajar apa? Saya pemikiran Islam di Indonesia. Oh bukan tafsir ya, sesuai namanya ya. Karena ketika dulu masuk kuliah pertama belum ada jurusan tafsir hadis. Oh gitu ya. Adanya akidah dan filsafat. Eh, Maka saya masuknya di akidah dan filsafat. Siap. Pak Ketua, ini kan kemarin baru terpilih lagi tanggal 5 Maret ya, Ya. di Kota Tegal. Apakah pengurus sudah diisi semua? Belum, baru sekedar bincang-bincang tadi dengan sekretaris terpilih secara global, garis besar. Berarti yang sudah ada sekretaris sama bendahara. Ya, Boleh disebut Pak? jadi kemarin kan sudah diumumkan di forum Muswil Iya. pada penutupan Hmm. bahwa sekretarisnya adalah saudara Dodok Sartono Oh Pak Dodok SEMM. Sartono. Nggih, terus dari Sragen. bendaharanya Pak? Bendaranya Profesor Dr. Sofyan Anif, Rektor UNS. Oh iya iya iya. Ini bendaharanya. Ya. Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. Wah luar biasa. Yang seksi-seksi lain sudah terbentuk Pak Belum, Ketua? belum. Kita kan masih butuh rancangan yang lebih matang. Karena kan butuh kader-kader yang memang mampu untuk menerjemahkan program yang dirumuskan di Muswil. Oh gitu. Berarti Sehingga mereka betul-betul orang yang berkompeten di bidangnya.
untuk mengimplementasikan rumusan-rumusan program yang diputuskan. Siap. Kita beralih Tribuners kepada sosok tokoh perempuan di Jawa Tengah yang hebat ini adalah Ibu Dr. Eni Winaryati MPD. Ya. Bu, waktu sebelum menjadi ketua terpilih, Bu Eni sebagai apa? Saya wakil ketua yang membidangi Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan dan Majelis Didasmen. Oh, Dikdasmen, Yes. Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah. Oh. Terus sekarang terpilih jadi ketua, perasaannya gimana, Bu? Ya, kalau perasaan itu karena ini suatu amanah, ya. Amanah ya. Itu bukan satu yang kita banggakan atau bagaimana. Karena amanah itu berarti amanat dari suatu musyawarah. Kalau musyawarah sudah mengamanatkan saya untuk menjadi ketua dengan proses pemilihan yang cukup panjang itu, maka ya mau tidak mau itu adalah harus samina wa ta'na dengan peserta musyawarah yang ada. Oh gitu ya. Rencana Ibu mau melengkapi kepengurusan, targetnya kapan, Bu? Jadi ini begitu pemilihan selesai dengan memilih formatur 7 orang itu, dan kita malam hari itu juga kita lengkapi menjadi tambah 4 sehingga menjadi 11. Karena memang pengurus PWA inti itu ada 11 orang. Nah itu sudah kita sepakati bersama dan sudah kita bentuk. Kemudian setelah itu baru kita bentuk untuk menambah ketua-ketua majelis, badan pembantu pimpinan. Berarti sekarang ketua, sekretaris benarnya sudah ada, Bu? Insya Allah sudah. Boleh disebut? Wah. Belum apa? Saya agak lupa. Nah, beberapa ketua, ketuanya ada 6. Oh gitu. Kalau sekretarisnya Ibu Dr. Siti Aminah. Siti Aminah. Betul ya? Betul. Oh, gitu ya. Kembali lagi Pak Ketua. Boleh. Ini kan tahun politik ya. Pemirsa, ini Pak Tafis agak deg-degan nih bicara politik ini. Ada nggak pengurus Muhammadiyah yang terjun ke partai politik itu Pak Ketua? Ya, jadi di Muhammadiyah secara kelembagaan kan netral. Netral. Tapi yang kita bangun kan netral aktif, bukan netral pasif. Bedanya apa Pak Ketua? Artinya netral aktif adalah secara kelembagaan kita menjaga jarak yang sama, kedekatan yang sama. Iya. Tetapi secara perorangan sebagai warga Indonesia, maka harus berpartisipasi aktif pada proses politik. Oh gitu ya, proaktif. Iya, proaktif. Sehingga kita ada peluang-peluang yang bisa diambil, ya diambil. Untuk bisa menjadi legislatif, kalau ada peluang, ambil. Apapun partainya. Oh gitu, nggak harus partai A, Tidak, partai B gitu ya? Tidak. Jadi kita sebenarnya berpolitik berbasis kader, bukan berbasis partai. Oh iya. Jadi berbasis kader, bukan berbasis partai. Sehingga apapun partainya, selama dia kader kita dukung. Itu. Makanya kita kan ada yang di Golkar, ada yang di PAN, ada yang di PDIP, Boleh saja ya. ada yang di PKS gitu. Itu semuanya ada. Itu kalau mau maju tuh minta restu dulu sama Pak Ketua atau gimana? Ya biasa lah, namanya kulo nunggu Oh, niji. kulo Sudah menjadi sopan santun Oh kita. gitu ya, tradisi di orang kita ya, orang Indonesia ya. Iya. Sehingga ketika ada peluang ya diambil, karena politik penting. Penting. Jadi apapun sehari-hari kita ya kan diatur oleh politik. Iya. Sebab politik yang mengatur kita. Kalau kita tidak ada yang masuk di ranah politik, nanti kita diatur orang lain. Oh iya. Maka kita harus mengambil peran. Tidak boleh pasif. Ya nggak boleh pasif, karena kan legislator, pembuat undang-undang. Iya. Undang-undang itu yang menentukan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Kalau warga Muhammadiyah tidak mau jadi legislator, nanti yang buat undang-undang orang lain. Nanti bisa merugikan Muhammadiyah, bisa merugikan umat Islam, bisa merugikan rakyat. Iya. Kalau tidak kita ambil peran di dalam, Harus masuk. Berarti secara umum Pak Ketua juga mendorong orang Muhammadiyah harus aktif berpolitik juga gitu ya. Dimanapun partainya. Dimanapun partainya. Tribuners, obrolan kita dengan Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir, dan Ketua PW Aisyah, Ibu Eni
Winaryati. Winaryati, ini ibu ini orang Lasem. Jadi banyak pesantren di sana. Saya mau sebut namanya Ibu Dr. Eni Winaryati MPD. Ibu juga dosen ngajar di mana, Bu? Saya kebetulan diamanai Pak Rektor itu pendidikan FMIPA. Pendidikan FMIPA. Dekan Fakultas, Dekan Fakultas Matematika. MIPA. Wah, luar biasa. Pak Tafsir, Muhammadiyah ini kan dikenal oleh masyarakat. Ini hebat dalam hal pembangunan rumah sakit, kemudian dalam hal pendidikan dan sekolah gitu. Mungkin bisa cerita kemampuan dan kekuatan di Jawa Tengah, Pak Tafsir. Jadi kita perguruan tinggi ada 27 Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Universitas Muhammadiyah dan Perguruan tinggi Muhammadiyah Jawa, perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah Aisyah. di Jawa Tengah. Karena Aisyah punya satu universitas Apa? di Solo. Solo. Ada? Universitas Ada. Aisyah. Oh, ada ya, Bu? Iya. Tidak akademi ya? Bukan. Di sebelah mana, Bu? Di dulu Stikes. Oh, yang dulu Stikes. Sekarang namanya Universitas Aisyah Surakarta. Stikes naik kelas jadi universitas. luar biasa. Sehingga dari 27 perguruan tinggi itu 12-nya universitas. 12-nya universitas. Itu adalah wilayah dengan jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah terbanyak di Indonesia. Terus SMA, SMK, Kemudian rumah sakit kita Oh, ada iya. 50 Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah. dan Aisyah Itu 50, se-Jawa Tengah. iya. Ada 50 ya. 50 yang sedang bangun ada 2. Bu Nemo sama di Batang. Sehingga sebentar lagi kita akan 52. Pak Kiai pernah Dari- ke sana semua? Iya, dari 120 se-Indonesia. Wah, lah ini sudah mayoritas ini di Jawa Tengah ini. Dari 52 dari 120 se-Indonesia. Rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah. Selama Pak Ketua jadi periode yang lalu, jadi ketua tumbuh berapa apa perkembangannya, Waktu Bapak? saya pertama masuk itu rumah sakit Muhammad dan Aisyah itu 40. 40. Ya. Sekarang menjadi 50. Tambah 10 ya, Pak? Ya, bentar lagi nanti 2. Berarti besok kalau Pak Ketua jadi periode lagi tambah 10 lagi dong. Amin, amin. Amin, amin. Tapi rumah sakit itu mahal. Mahal ya. Satu rumah sakit tipe D itu paling nggak 45 miliar. Wah, bagi Muhammadiyah itu Itu baru alkes dan gedung loh. belum tenaga, Belum tanah. belum tanahnya. Iya. Wah, luar Jadi biasa. untuk bangun satu rumah sakit tipe D yang paling rendah Puluhan M ya. 45 miliar. Wah, itu berapa lantai, Pak Ketua? Paling 2 lantai. Dua Kalau lantai. 45 miliar paling hanya 2 lantai. Kalau SMA, SMK ada berapa, Pak Ketua? SMA sekitar 300-an. 300-an. Saya nggak tanya murid, kayaknya nggak hafal, Bapak. Kalau saya hafal itu TK Aba itu. Oh, TK apa? Iya. TK apa? Bukan Bustanul Atfal ya? Iya, betul Iya, betul. betul. TK Apa apa itu sih? ya? Itu singkatannya. Iya, Aba ya. Aba, iya. Ada berapa, Bu, di Jawa Tengah? Jawa Tengah itu ada sekitar 2.500 TK Abanya. 2000. Yang nanti belum KB-nya, Wah, luar Ke sendiri. biasa. belum itu memang selain itu sekarang Aisyah juga merambah ke Didasmen juga. Oh, gitu. Jadi kita punya sekolah SD? SD ada 14. SD Aisyah? Ya. Khusus perempuan? Ya enggak, yang mengelola Ibu Oh, Aisyah. gitu. Pemirsa luar biasa, tidak disangka memang Jawa Tengah luar biasa. Muhammadiyah Jawa Tengah ini termasuk yang terbesar di Indonesia, baik dari sisi rantingnya, kemudian jumlah Cabang. universitasnya, SMA dan SMK dan sebagainya, Rumah termasuk sakitnya. ABA tadi ya, Bu ya. Tapi ada satu hal ini pemirsa, saya baca literasi Pak Tafsir ini punya strategi tambahan yang agak beda dari sisi Muhammadiyah. Beliau ini mengembangkan juga menempuh dakwah melalui budaya. Ini biasa ditempuh oleh saudara kita Nahdlatul Ulama NU. Tetapi Pak Tafsir ini juga ternyata menghidupkan tradisi sholawat dan budaya. Bisa cerita Pak Yai? Ya karena tidak mungkin agama lepas dari budaya. Tidak mungkin agama lepas dari budaya. Iya. Harus mengakar di situ Iya. ya. Agama syariah akan lancar kalau didukung oleh budaya. Oh. Tanpa dukungan budaya agama nggak lancar. Sering saya dengan ibu-ibu, Iya. ibu-ibu mesti nggak mau dipoligami. Banyak sampai ayat poligami lancar di Arab. Karena apa? Di Arab udah biasa Udah poligami. biasa. Di Sehingga sini kan ayat poligami lancar. iya iya. Karena sudah ada prakondisi secara kultural
masyarakat Arab sudah biasa poligami Di sana. di sana, sehingga ayat poligami nggak ada masalah. Iya. Coba di Indonesia, karena tidak didukung oleh kultur, Iya betul. tidak didukung oleh budaya, maka kita nggak bisa dakwah mengabaikan budaya. Itulah maka kenapa kemudian saya membangun pendekatan kultural dalam dakwah di Muhammadiyah, dan itu ada legalitasnya di Muhammadiyah. Dulu pernah dicontohkan Pak Kiai Haji A.R. Farudin mungkin? Di sana itu punya legalitas formalnya. Oh ya, ada Ada ya. rumusan namanya dakwah kultural Muhammadiyah. Ada tercantum di situ ya. Ada bukunya. Buku rumusan hubungan antara Muhammadiyah dan budaya. Itu ada. Namanya dakwah kultural Muhammadiyah. Itu kan dokumen resmi Muhammadiyah. Sah. Yang kedua ada seni budaya Islam. Rumusan resmi Muhammadiyah. Contohnya apa Pak Ketua? Kemudian ini kan arah ya. Iya, iya. Bagaimana Muhammadiyah membangun hubungan dengan budaya. Bagaimana Muhammadiyah boleh bermusik, boleh berkesenian dan sebagainya, itu boleh dengan syarat-syarat. Ada batasannya, Ada batasannya. ada aturannya gitu ya. Tapi bukan berarti Muhammadiyah anti budaya. Bukan ya. Makanya kita udah terbiasa kalau muswil selalu ada wayang kulit. Betul, ya. Kalau nggak ada nanya masyarakat, Pak Tafsir kok nggak wayangan? Gitu. Tapi Pak Tafsir secara pribadi suka wayang nggak? Iya. Oh, suka. wayang. Tokohnya idola siapa Pak? Saya tokoh idolanya Setiaki. Oh, bukan Puntadewa ya? Oh, Setiaki biasanya agak keras loh, Iya. Bapak kalem kayaknya. Iya, ya. Tapi kan dia apa namanya kesatria. Oh, kesatria ya, prinsipnya tegas ya. Wah, luar biasa, Tribunus. Pak Tafsir ini juga suka budaya, suka wayang, dan memang strategi pengembangan dakwahnya juga merangkul semuanya. Oleh karena itu beliau terpilih lagi untuk periode yang kedua. Mungkin ada periode besok. Malah kalau terpilih saya 3 kali. Saya terpilih di Muswil Purworejo. Oh dulu ya? Iya, Oh, terus gitu. terpilih di Muswil Kudus. Kemarin terpilih lagi di Tegal. Tegal. Jadi hat trick. Oh ini hat-trick, ini berarti yang periode yang ketiga? Di ketiga. Wah, luar biasa. Cuman yang pertama dulu kan tidak saya ambil. Oh gitu. Pesertaan pada yang Masih lebih studi? senior. Oh ada yang senior. Iya, Waktu itu Pak siapa Pak? Pak Kiai Musmantol. Mentolek. Oh iya, Pak. Beliau kan ranking 2 waktu itu. Iya Pak Kiai Musman, dokter Tapi, ya? tapi kan saya nggak enak. Saya kan muridnya masa melakai gitu ya. gurunya. Kan orang sopan. Luar biasa. Kan saya limpahkan oleh beliau sebagai guru kita semua. Siap. Tribuners, kita penasaran juga kepada Ketua Aisyah ini, program-program apa Bu kira-kira yang bisa mendukung program pemerintah dari sisi pendidikan dan kesehatan, mungkin bisa cerita Bu Ketua? Jadi begini, program kerja yang disusun oleh Aisyah itu selalu berdasarkan isu-isu yang ada di Jawa Tengah. Tentu ketika itu diangkat dari isu-isu yang ada di Jawa Tengah, tentu dari persoalan Jawa Tengah. Jawa Tengah. Karena persoalan Jawa Tengah itu diangkat dan ketika dibikin jadi sebuah program, tentu program itu adalah mendukung apa yang menjadi kebutuhan pemerintah daerah. Jadi Apa saja Bu? contoh adalah kita ada diwadahi, program-program itu diwadahi di dalam suatu majelis Majelis. atau badan pembantu pimpinan. Jadi di Aisyah itu ada 10 BPP, badan pembantu pimpinan. Oh. Ada majelis kesehatan, ada majelis ekonomi dan ketenagakerjaan, Iya. ada majelis pendidikan yang di Daspon tadi, ada majelis tablik, ada majelis pendidikan kader, ada pula majelis kebudayaan, Oh ada. dan seni Iya. dan olahraga, Iya. ada juga LHPB yang penanggulangan bencana. Itu juga ada lagi lembaga hukum dan HAM. Jalan semua itu Bu? Semua jalan. Semuanya jalan. Dan ya? masing-masing itu ketika kita membuat program itu kita bagi isu-isu dalam sebuah bidang-bidang yang ada. Nah semua majelis itu dan lembaga itu akan mengambil porsinya pada bidang bagaimana yang akan dilaksanakan. Seperti misalnya ketidakmerataan, belum meratanya pendidikan di beberapa daerah itu juga kita angkat. Nah kemudian seperti stunting itu juga kita Pak, ya, angkat. cerita Iya. Bu gimana? Ya kalau stunting itu mesti kita ada program tersendiri di dalam gitu. di Aisyah. Tapi pemerintah juga merangkul Aisyah ya? Kalau Jawil. kesehatan, insya Allah Aisyah Jawa Tengah selalu nomor 1 untuk kesehatan Luar biasa. dengan pemerintah provinsi. Iya. Karena memang kesehatan kita itu selain ada program-program yang mendukung kebijakan pemerintah, TB itu juga kita juga melaksanakan. Ketika kita COVID itu juga semua lini juga bergerak. Semuanya Ya, ya. semua lini dari masing-masing BPP juga bergerak.
Jadi pendidikan demikian pula beberapa kejadian yang isu-isu yang ada di masyarakat di Jawa Tengah itu kita angkat untuk bantu kita juga membuat program itu untuk kita bantu menyelesaikannya. Luar biasa. Aisyah tampil di garda terdepan ya kalau untuk Insya Allah kesehatan selalu pendidikan siap, gitu ya. selalu siap. Luar biasa. Dengan Tribuners, beliau ini adalah Dr. Eni Winaryati MPD, Dekan Fakultas MIPA. ya, Unimus. Universitas Muhammadiyah Semarang. Muhammadiyah Semarang yang pas di tikungan itu ya Bu ya. Ya. Depannya ada gambar globo kayak di Singapura itu Oh ya. betul. Saya batin kalau lewat loh kok Singapura ada di sini. Kembali ke Pak Ketua, Pak Tauhsir. Target kelengkapan kepengurusan ini kapan kira-kira Pak? Ya kita upayakan sebulan ini selesai. Sebulan ini selesai, Iya, sebelum karena- Ramadan ya. Iya, karena memang tidak mudah untuk mencari orang-orang yang tepat pada bidangnya, pada tempatnya, kompetensinya. Iya. Maka kita butuh waktu kira-kira 1 bulan untuk penyusunan kelengkapan kepemimpinan ini. Terus agenda terbesar kan pasti dalam angan-angan dan rencana kita sudah ada, mungkin bisa cerita Iya. Pak Ketua? Kemarin sudah saya sampaikan di pidato penutupan. Oh iya, Kita akan penekanan pada 3 hal. apa saja Pak? Yang satu adalah kaderisasi di semua sektor. Yang Terus? kedua adalah pendidikan pusat pendidikan kader ulama. Lah ini yang dibutuhkan masyarakat yang Iya. ditunggu-tunggu ini. Yang ketiga Iya, Pak? yang ketiga adalah industrialisasi Muhammadiyah. Apa itu Pak? Sudah saatnya Muhammadiyah punya pabrik, punya industri. Ada bayangan mau pabrik apa Pak? Kan sudah ada yang ada rintisannya. Heeh. Tinggal mengembangkan, Dibesarkan. iya dibesarkan. Di Solo ada pabrik Mimu. Mie Muhammadiyah. Iya. Oh. Itu kan tinggal membesarkan. Kemudian di Sukoharjo ada pabrik Alkes. Oh, alat pabrik kesehatan. produksi alkes. Iya, Buat apa Pak? bed pasien. Oh, bed pasien. Dan itu kan de facto-nya sudah produksi. Mahal Pak itu ya? Iya, tinggal legalitas industri. Beberapa rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah di Jawa Tengah Dipasok dari sudah situ. menggunakan Wah, itu. ini semuanya dibuat dari Muhammadiyah Iya. kan? Jadi kita sudah saatnya main di hulu, Oh gitu tidak ya. hanya main di hilir. Betul. Karena apa? Kita 52 rumah sakit, semuanya butuh bed. Nggak perlu impor lagi Nah, nanti lama-lama ini. Ke depan nanti kita kembangkan punya pabrik obat. Hmm. Lah kalau sekolah sudah mapan, rumah sakit sudah mapan, Oke. yang sosial sudah mapan, Iya. kan kita butuh pilar yang keempat, Iya. Apa itu? yakni ekonomi. Ekonomi. Nah, ekonomi itu adalah salah satunya. Selama ini kan hanya mulai main di hilir, Iya. ada toko-toko Muhammadiyah, tokomu gitu. Sudah banyak Sudah toko berjalan. ya? Banyak. ya. Oh. Baik di Muhammadiyah maupun Aisyah. Iya. Nah, sudah saatnya kita narik ke hulu. Contohnya nanti Ya, pabrik ini. produksi apa Produksi, gitu ya, ya. produksi mie yang sudah kan mie. Mm-mm. Kemudian Alkes tadi. Mm-mm. Kemudian di salah satu ranting di Magelang memproduksi pabrik pengolahan kayu. Pabrik pengolahan kayu berarti Iya. produknya adalah triplek atau Bukan. kayu. Ya, jadi apa namanya itu? Untuk bahan interior. Oh, iya Pembuatan iya interior. iya. Kayak wood gitu Ya. ya. Partisi gitu Iya, ya. iya. Luar biasa. Terus dari sisi pendidikan ada pengembangan lagi Pak Ketua? Kalau pendidikan kan kita tinggal mengembangkan yang sekarang aja Sudah menjadi wajib, lebih ya. berkualitas. Hmm. Bagaimana kita punya 2 sekolah khas. Apa itu? Satu SMA Taruna Muhammadiyah, Oh, ada ya. kedua SMA Trengsai. Ada. Di mana sekolah SMA Taruna Muhammadiyah? Taruna di Gunung Pring, Muntilan, Magelang. Oh, di Muntilan. Jadi SMA berbasis militer. Tetangganya Iya. SMA Taruna. Taruna. Oh, iya iya. Maka di sana ya standarnya standar militer. Oh, Ada tim ketarunaan. oh gitu ya. Maka SMA Taruna. Jadi tagline-nya adalah sekolah calon pemimpin Iya iya iya. Di Magelang. di Magelang. Selain itu Pak, Di Sragen ada Trensen. apa itu? SMA Trensen. Pesantren Sain. Pesantren Sains. Iya, Oh, jadi di Sragen. untuk para saintis kan. Oh, Jadi ini adalah anak-anak cerdas Luar yang biasa kenapa? ini. Karena hanya yang IPA yang bisa di sini. saya orang IPS Pak. Hanya orang-orang IPA yang di sini. Oh gitu ya. Sehingga walaupun baru tapi sudah bisa menembus 300 SMA terbaik nasional. Wah, ini Walaupun masih luar baru. biasa ini Pak. Jadi sudah masuk ke SMA terbaik nasional. Ada mau bikin universitas baru lagi Pak?
Di Muhammadiyah Jawa Tengah sudah nggak boleh. Udah full Kalau udah terlalu banyak. over ya. Yang boleh adalah naik kelas. Dari Akademi ke universitas. Ada planningnya. Skolastik. Itu udah beberapa dipraktekkan. Hmm. Seperti misalnya di Semarang. Semarang. Kan Akademi Statistik. Sekarang menjadi Institut Statistik. Oh, Muhammadiyah. Muhammadiyah. Di mana gedungnya, Pak? Di Ngalian, depannya. Itu Kalau boleh saya- hitung-hitung semua itu ya, Iya, statistik itu iya. ya. Sekarang jadi institut. Oh, institut Ya, naik. naik kelas. Kemudian Aisyah, Stikes jadi Universitas universitas. yang di Solo tadi. Di Solo. Wah, luar biasa. Kemudian di Gombong Heeh. itu Stikes. Stikes merger dengan Sekolah Tinggi Teknologi jadi Unimugo, Wah, digabung. utama Muhammadiyah Gombong. Itulah ya, kemudian ada 12 universitas tadi. Luar biasa Tribuners, ini kerja keras untuk dakwah dan untuk masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Tengah ini perjuangannya Pak Tafsir dan timnya tentu Muhammadiyah Jawa Tengah ini Dan Aisyah. dan Aisyah tentu saja berkolaborasi yang sangat hebat. Hasilnya sudah dirasakan masyarakat juga dan tentu juga membantu Indonesia dalam pemulihan ekonomi Betul. dan tumbuh lebih cepat lagi ya. Bu, kalau di Aisyah ada nggak program yang berkaitan dengan UMKM? Oh, ada. Ada. Jadi gini, di Aisyah itu kita ada majelis atau majelis ekonomi dan ketenagakerjaan. Oh, yang tadi ya. Itu ada 4 divisi. Ada divisi UMKM, itu juga ada divisi perkoperasian. Oh iya. Kemudian kita ada divisi buruh migran. Oh, ada. Itu kita urusin juga. Menangani itu juga. Ya, itu kita berdayakan. atau kita beri pendamping pelatihan. atau konsultan atau Ya, kita berdayakan berdayakan. agar mereka itu tidak kembali lagi ke luar negeri. Oh. Dan mereka bisa mandiri dengan kemampuannya dan kita dampingi di situ. Biar TKW nggak balik, Iya, harus berusaha di Jawa berusaha Tengah, gitu. Nah, kita sehingga di dalam Aisyah ada beberapa program sekolah wirausaha Aisyah. Itu kita bina anak-anak panti asuhan itu. Cuman kita kerjakan kegiatan sekitar 500 siswa panti asuhan yang kita bina untuk kita sekolahkan sekolah wirausaha Aisyah. Setelah itu kita ada naik jenjang di atasnya, ada bina usaha ekonomi keluarga Aisyah. Setelah ada masalah begitu kita ada masalah dalam pengelolaan usaha, kita ada KUKA, Apa itu? klinik usaha keluarga Aisyah. Oh, ada kliniknya juga. Ya, dan ada lagi ketika sudah pengusaha IPAS, Oh, gitu Ikatan ya? Pengusaha Aisyah. Oh, gitu. Jadi mah Aisyah itu banyak. Banyak. Bu, kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga yang ada masalah perkawinan itu ada nggak konsultasi Oke. ke Muhammadiyah Aisyah? Ada. Apa, Bu, Kita ada pendampingan, kita punya krisis pembinaan ibu-ibu itu dengan kita ada LBH di sini. Oh, ada. Di depan Ya. itu yang itu kita dampingi ada kasus seperti anak sampai kekerasan sama bapaknya sedemikian kali itu kita dampingi sampai prosesnya. Dan juga KDRT keluarga, juga anak-anak yang disabilitas itu. Iya. Itu kita dampingi dalam proses sampai proses proses hukum yang Sampai ke dilangsungkan hukum, itu iya. kita dampingi. Dan itu ada yang sendiri. Iya, iya. Majelis yang lembaga hukum dan HAM. Pak Ketua, kalau misalnya ada anak-anak putus sekolah gitu, ada nggak sekolah Muhammadiyah yang menggratiskan mereka gitu? Oh, hampir semua Banyak. sekolah kita, sebagainya pasti ada yang gratis. Oh, ada yang gratis, Iya, bukan pasti. karena pintar ya? Bukan. Jadi kita kan kalau di kampus saja ada 3 jalur siswa yang internal Muhammadiyah. Iya. Jalur kader, jalur prestasi, dan jalur duafa. Untuk apa? Iya. Itu selalu hampir semua sekolah kita ada 3 jalur ini. Jadi jalur kader itu untuk para aktivis, itu ada beasiswa. Kemudian ada jalur prestasi, entah itu prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik, itu ada dapat beasiswa. Terus yang ketiga adalah beasiswa duafa. Untuk apa? Miskin. Ya. Ya, miskin ya. Yang kurang mampu. Itu selalu ada. Kita Ini tampung Ini ya. yang internal Muhammadiyah. Iya. Belum yang dari pemerintah ada bidik misi. Oh iya. KIP. Ada juga ya. KIP. Oh iya iya. Selalu ada. Tribuners luar biasa dakwah dan perjuangan Muhammadiyah untuk masyarakat di Jawa Tengah ini sudah kelihatan nyata begitu. Tapi
saya pengen tahu lagi nih Pak Ketua, Pak Tafsir, untuk ada nggak pengembangan seni budaya di Muhammadiyah? Kan ada lembaganya. Ada lembaganya. Ada lembaga Namanya budaya itu. LSBO. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga. wah, Bapak apal. Ada olahraganya juga. Ada olahraga. Seni bela diri itu ya. Karena kan kita punya tapak suci. Tapak suci. Di samping juga ada PSHW. Apa itu Pak? Persatuan Sepak Bola Hizbul Waton. PSHW. Iya. Hizbul Waton ya. Iya. Oh, dari dulu memang Hizbul Waton Iya, ada sudah ya Pak ada. ya. Iya. Wah. Itu kan beberapa daerah kesebelasannya bisa menjadi kebanggaan karena memang terbangun dengan baik gitu. Satu lagi Pak, ini Pak Ketua, pemerintah ini sedang khawatir dengan profesi petani yang semakin berkurang, kemudian lahan pertanian juga semakin menyusut. Adakah upaya Muhammadiyah dalam hal ini Pak? Di Muhammadiyah kan ada namanya MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Salah satunya menghimpun para petani namanya Jatam. Jamaah Tani Muhammadiyah. Wah, singkatannya ada saja ya. Jamaah Petani Muhammadiyah. Jamaah Tani Dihimpun. Muhammadiyah. Iya, dihimpun. Berarti ada juga merangkul petani ya Pak? Petani dan pendampingan untuk penanaman padi organik, Oh gitu ya. pupuk organik. Mereka Kemudian dibantu menghasilkan- pupuk kah atau bagaimana? Atau Ya, di samping pendampingan Mm-mm. bagaimana menjadi petani yang produktif, Iya. juga bagaimana penggunaan pupuk organik menjadi petani yang sehat. Oh gitu ya. Kita juga pendampingan di Banjarnegara Heeh. menghasilkan mokaf. Mokaf. Coklat Mokaf Mokaf. itu singkong. Oh, singkong. Ya, tepung singkong. diapakan Pak? Dikemas menjadi produk modern Di frozen enggak? Bukan. sampai kita ekspor ke Turki. Oh. Jadi bagaimana Kayak kita menaikkan kelas tepung. singkong. Iya, diolah ya. Ekspornya sudah bentuk Dikemas, hasil olahan. dikemas yang tidak kalah dengan kemasannya terigu. Luar biasa. Nah, salah satunya dikirim ke Mimu untuk membuat mie tadi. Oh gitu produknya. Jadi mie yang kita buat itu bukan dari terigu, Oh, gitu tapi ya. dari mokaf, Dari mokaf ya. tepung singkong. Hmm. Itu. Jadi keistimewaannya Mimu itu bahannya bukan dari terigu yang kita impor, Oh bukan ya. tapi dari Produk produk lokal. dalam lokal ya ini singkong. Wah luar biasa. Memberdayakan potensi Ya. daerah. Jadi Ya, kalau orang Indonesia semakin banyak makan roti, makan mie yang dari terigu, artinya kita semakin membesar impor. ya kita harusnya makan Ya, mie tadi ya. Mimu. Mimu ya. Katanya Dari kita, singkong ya. katanya kita mau kedaulatan pangan. Oh gitu ya. Kita bangun dari dalam sendiri, maka kita tidak memproduksi mie dari terigu, tapi dari singkong. Oh wah luar Itulah biasa. Mimu. Mimu ya. Ya. Bu Nanti saya Ketua, kasih dari apa bawa. di Sampelnya ada ya. di tokonya Aisyah ada. Ya, itu. siap. Bu Ketua Aisyah, maaf ini ada agak kita kan di masyarakat ada yang maaf ya pekerja PSK Ya. atau wanita malam ya. Itu di Aisyah apakah ada divisi atau program yang merangkul atau mewadahi mereka biar bisa diterima atau seperti apa Bu cerita? Jadi gini, di Aisyah itu ada satu program Qoryah Thoyibah Aisyah. Korea Thoyibah Toyibah Aisyah. Aisyah. Desa yang Qoryah Baik. yang baik. Toyib. Desa yang baik. Nah, itu kita laksanakan di grassroots, akar rumput. Iya. Biasanya itu masalah-masalah ibu-ibu keluarga yang mereka punya masalah, ada yang kena HIV AIDS lah, karena suaminya kena HIV, istrinya kena, Iya. ada yang mungkin kena KDRT, pokoknya persoalan-persoalan itu kita tampung. Jadi isinya Qoryah Thoyibah itu adalah menampung ibu-ibu yang bermasalah dan keluarganya itu, apakah ekonomi termasuk sosial juga itu ada. Oh gitu ya. Nah itu kita bentuk kelompok-kelompok kecil di tingkat komunitas, itu sekitar ya satu desa mungkin sekitar 20 orang lah. Oh gitu. Nah itu kita bina. Disitulah kemudian kita berdayakan dari itu kita sebut dalam istilah duafa. Duafa. Duafa itu kan tidak mesti ekonomi. Iya. Duafa mungkin ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Iya, Nah, iya. duafa itu kita tampung, kita berdayakan dari sisi apa yang mereka butuhkan. Jadi kebutuhan mereka. Kalau mereka kebutuhan kadang-kadang kita kolaborasi dengan pemerintah tingkat daerah. Iya. Mungkin mengisi apanya bidang sosial ekonominya atau juga
edukasi tadi dan penguatan ideologinya, biar dia itu juga paham, oh karo sholat caranya seperti ini. Tapi tidak hanya sekedar ikut-ikut, atau juga kita berdayakan, banyak kita ketemukan itu di daerah X itu ibu suaminya kena HIV, ibunya kena. Iya. Itu ibunya kita dampingi. Padahal nggak salah tadi ya. Iya. Kena ketularan gitu ya. Iya, Kita kena. dampingi ya, Bu. Kita dampingi. Kita dampingi dan kita beri edukasi, kita beri semangat. Karena biasanya kalau saya kayak gitu ibunya penting lokro, Iya, Don. down. Don. Dan anaknya itu juga ada ibunya kena, anaknya kena. Bahaya ini. Itu tuh ada kayak gitu kasihan. Akhirnya kita bentuk dengan komunitas yang kecil-kecil itu mereka lebih apa ya? Bisa saling belajar. Sudah ada di mana, Bu? Bentukan tadi, Itu di Cilacap, Bu? Heeh. kemudian di Kota Tegal, Kota Tegal. kemudian di Demak, Oh, Demak ada juga. ya, kemudian di Magelang. Di Magelang. Dan itu sekarang sudah kita kembangkan, seluruh daerah harus memiliki Qaryah Thayyibah. Dan akhirnya setiap daerah itu harus memiliki 2 desa yang itu diangkat sebagai Qaryah Thayyibah. Waduh. Dan itulah orang-orang komunitas yang memang dari segi duafa tadi itu yang kita tampung untuk kita berdayakan dengan berbagai apa ya. Disitulah kita banyak memberi untuk saling berbagi ilmu. Semangati Ya, mereka. dan alhamdulillah dari Tangguh. situ terkadang Wak, saya pernah menemukan sesuatu yang sangat unik. Jadi saya kira ibu itu karena dia dalam sebuah komunitas, ternyata akhirnya dia bisa pandai menyampaikan, pandai berbicara. Akhirnya saya pernah menemukan, saya kira dia lulusan perguruan tinggi atau apa, ternyata dia SD. Tapi karena mungkin di dalam komunitas itu dia bisa saling Gosok-gosok. ya saling asah gitu. Iya. Akhirnya dia memiliki keterampilan itu. Dan harapannya memang akan terbentuk apa ya, pemimpin-pemimpin di tingkat lokal, lokal leader gitu. Lokal leader ya. Ya. Luar biasa Tribuners, ini Ibu Wa Aisyah Jawa Tengah sangat menguasai program-programnya, sangat detail dan tahu persis apa yang saat ini sedang dikembangkan di Jawa Tengah. Pak Kiai Tafsir, satu lagi yang terakhir ini Pak. Kaderisasi ulama tadi bisa diceritakan Pak? Ya, kemarin waktu Munas LP2M, lembaga pengembangan dan pembinaan pondok pesantren tingkat nasional di Malang, Oh ya. oleh LP2M Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jawa Tengah itu diberi penghargaan sebagai wilayah dengan pertumbuhan pondok pesantren Muhammadiyah paling banyak di Indonesia. Wah, ada berapa memang ya Pak? Tercatat 170 Pesantren Muhammadiyah. di Jawa Tengah. Itu ciri khasnya kalau di Jawa Tengah kan seperti apa bedanya Pak dengan pesantren NU gitu? Ya kalau NU mungkin punya kitab yang klasik, Kitab yang kuning sudah itu ya? yang sudah baku ya. Ada patokannya Ya. ya. Kalau di Muhammadiyah? Kalau di Muhammadiyah kan lebih pada Quran dan hadis, sehingga pada tafsir dan syarah. Tapi ada kiainya juga. Iya, karena kalau itu kan legalitas pondok kan sama oleh Iya. Kemenak, Iya, Kemenak sehingga ya. harus memenuhi standar Kemenak. Oh gitu ya. Maka di Muhammadiyah pun sama, karena Oh, itu iya. memang sudah standar Kemenak Standar yang gitu ya. sebagai syarat keluarnya izin operasional pesantren. Makin Tapi, lengkap. karena banyaknya yang tumbuh, tetapi belum diiringi dengan jumlah pengasuh yang memadai, Masih kurang Pak. masih kurang. Belum diimbangi dengan jumlah para ustadz, para kiai yang memadai Di pesantren itu. pesantren. Maka kita membutuhkan lembaga yang akan menghasilkan ulama-ulama yang bisa untuk ditempatkan di pondok-pondok pesantren ini sebagai pengasuh maupun sebagai tenaga pengajar. Boleh disebut salah satunya di mana aja Pak? Pesantren Muhammadiyah. Yang besar itu mulai dari ada di Kudus, Apa namanya? pondok pesantren Muhammadiyah. Oh, di Jadi Kudus. di Muhammadiyah kan tidak selamanya diberi nama, walaupun harus diberi nama. Di misalnya di Tegal, Tegal. itu pondok pesantren Ahmad Dahlan. Oh ya. Kemudian di Sukoharjo, Hah? Imam Suhodo. Mas Suhodo. Oh. Tidak harus ada nama Muhammadiyahnya Tidak ya. mesti. Kemudian di Temanggung ada Al Mukmin Muhammadiyah Temanggung. Oh. Itu di Tembara. Iya iya iya. Oh. Itu santrinya ada di atas 500 orang. Banyak Di ya. sana. Ya. Jadi belum yang di Semarang ada di Gunung Pati. Gunung Pati. Tapi itu khusus mahasiswa. Hmm. Pondok pesantren Lukmanul Hakim. Oh, Lukmanul Hakim. Itu pondok pesantren mahasiswa. Wah,
dan mayoritasnya mahasiswa UNES. Oh gitu Karena ya. dekat UNES. Karena dekat kampus UNES Iya. ya. Universitas Lukmanul Hakim. Tribuners luar biasa, obrolan kita dalam acara Tribun Topik bersama Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah, Dr. Kiai Haji Tafsir MAG. Beliau juga seorang dosen di UIN Wali Songo ya. Kemudian juga dengan bersama Ibu Ketua Aisyah Jawa Tengah, yaitu Ibu Dr. Eni Winaryati MPD. Beliau juga seorang dekan Fakultas MIPA di Universitas Muhammadiyah Semarang atau Unimus. Sebelum kita tutup perjumpaan pada hari ini, kita minta closing statement, imbauan ataupun harapan dari Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak Kiai Tafsir, dan Ibu Ketua Aisyah Jawa Tengah. Monggo Pak Kiai. Para tribuner yang saya cintai, saya banggakan, tentu kami Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah tidak bisa sendirian membangun umat, membangun bangsa, membangun Indonesia. Maka minta dukungan, support dan seluruh warga, khususnya para tribuner, bagaimana kami didoakan, disupport dan dibantu serta kerjasama yang baik antara Muhammadiyah dengan komponen bangsa yang ada dan termasuk para tribuner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Ketua Aisyah, monggo. Terima kasih kepada Tribuners di seluruh wilayah yang ada, baik itu di Jawa Tengah maupun dimanapun berada. Kami ya Aisyah Jawa Tengah tentu tidak sama, kita kerja sukses, tidak ada orang yang sukses sendirian, tidak ada organisasi yang sukses sendirian. Tentu dibutuhkan kolaborasi, sehingga kolaborasi dengan pihak manapun, dengan siapapun, itu menjadi kata kunci tuntutan yang harus kita laksanakan. Apalagi di era global sekarang ini, kolaborasi tidak menutup kemungkinan hanya di wilayah tertentu saja. Kita berkolaborasi pada wilayah-wilayah dimanapun, pada sisi manapun yang bisa kita jangkau melalui kemajuan teknologi yang ada. Yang kedua adalah berkomunikasi. Maka tentu komunikasi ini kami tentu akan kita garakkan, kita lakukan di mana pun berada. Maka komunikasi dalam yang bisa kita laksanakan apakah secara eksternal dan secara internal, juga komunikasi, bentuk komunikasi yang mengarah pada kemajuan organisasi, dan itu juga komunikasi itu juga akan memberikan suatu siar dakwah pada siapapun dan dimanapun berada. Maka dua karakter itu menjadi suatu hal yang untuk kita laksanakan. Dan untuk Ibu Aisyah dimanapun berada, maka kita program yang ke depan adalah dengan satu program yang bisa membawa bendera Aisyah dimanapun berada, dengan suatu program yang kreatif dan inovatif dengan mendasarkan pada permasalahan-permasalahan yang kita temukan di lapangan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon dukungannya sehingga kita semuanya ini PW Aisyah Jawa Tengah bisa melaksanakan program dengan baik dan tuntas, dan akhir kegiatan kami sebagai pimpinan bisa husnul khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Tribuners, obrolan kita bersama Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah dan Ketua Aisyah Jawa Tengah sudah tuntas, dan ke depan kita juga bersama-sama berkolaborasi sebagaimana diceritakan oleh Pak Tafsir, Pak Kiai, Pak Ketua Muhammadiyah dan Aisyah. Semuanya berkolaborasi membangun bangsa, merangkul semua golongan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Saksikan Tribun Forum dan Tribun Topik ini di website tribunjateng.com dan di koran cetak serta di media sosial Tribun Jateng. Dan yang akan datang kita hadirkan lagi tokoh-tokoh yang juga tidak kalah menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.